Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan skrip tentang cara membuat codingan ATM. Oke, di sini jadi kita akan buat ini skrip codingan dari ATM ya, buat ATM gitu ya, seperti itulah. Jadi kita siapkan dulu pakai kosongnya kayak gini. Terus kita ketik di sini import Java IO titik bintang. Jangan lupa titik koma. Terus buffer reader BR sama dengan new buffer reader new input stream reader system.in. Nah, ini gunanya buat apa? Buffer reader BR sama dengan new buffer reader ini gunanya untuk ketika kita user ketika sistem meminta user untuk memasukkan seperti nomor rekening ataupun sebagainya. Nah, buffer reader ini akan membaca hasil input yang akan user masukkan gitu. Di buffer reader tipe datanya. Nah, BR sebenarnya identifiernya. Jadi ini semacam metode ya. Kalau dianalogikan itu kayak import itu seperti gudang. Nah, buffer reader ini alat yang ada di gudangnya itu. Jadi kita minjem alat yang ada di gudang buat ngebaca yang hasil yang user masukkan gitu. Hasil input yang user masukkan nanti dibaca di sini. Lanjut. Nah, ini kita buat dulu deklarasinya dari ATM. Pilihan 2, tabung, saldo, ambil, isi, kirim. Nah, jadi ini ada deklarasi yang akan kita masukkan nanti di tipe data. Tipe data adalah data-datanya, variabel-variabel yang akan kita masukkan di ATM itu seperti integer i sama dengan 0 ini hasil inputan kosong. Kesempatan itu ketika user salah memasukkan sandi atau password to sandi. User atau memasukkan username atau password salah, maka kesempatan itu cuma 3, maksimal 3. Nah, ini untuk pilihan 2, tabung, saldo, ambil, isi, kirim, indeks 2, indeks 3, integer tambah saldo, tarik saldo, transfer, new integer 20. Nah, ini kita pakai metode array, pakai array gitu ya. Kita pakai array. Buat array ini gunanya buat apa? Untuk memaksimalkan angka yang akan user masukkan seperti tambah saldo. Nah, ini 20 seperti misalkan 20 angka dari angka 1 sampai angka 20 seperti itu. Jadi kita sebut pembatas lah ya, batasan yang kan kita gunakan atau masukkan supaya si user itu masukkan hanya sampai angka 20 saja. Jadi ketika sudah lebih dari 20, 21 itu tidak bisa dimasukkan oleh user. Nah, untuk pilihan ini ya seperti ini, menu pilihan tabung, saldo. Kenapa variabel saldo ini kita beri 50.000? Karena value awal yang akan kita sediakan itu ketika kita punya ATM, minimal saldo yang harus dipunyai itu kan 50.000. Jadi ketika user memasukkan kartu ATM-nya, maka saldo awal atau saldo yang harus ada itu 50.000. Jadi kita tulisnya 50.000 sebagai saldo awal ya, 50.000. Nah, ini menu ambil, isi, kirim. Nah, indeks ini untuk apa? Sebagai histori transaksi. Jadi ketika disebutnya itu apa ya namanya, indeks riwayat lah ya, riwayat. Jadi ketika user misalkan menabung, saldo, ambil, dan ada indeksnya. Jadi ada riwayat transaksinya teruntut gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita pakai do while ya untuk program looping atau pengulangannya. Jadi
program looping itu pengulangannya itu untuk apa? Jadi untuk ini kesempatan. Jadi ketika user memaksimalkan kesempatan 3 kali, maka program ini akan mengulang lagi kesempatan ini sampai 3 kali saja. Jadi ketika sudah lebih dari 3 kali, ya ATM terblokir atau dan sebagainya gitu lah ya. Jadi kita buat dulu scriptnya. Nah, ini kan seperti yang saya katakan tadi di awal, string user sama dengan br.readline. Nah, untuk apa? Untuk membaca. Nanti ketika sistem memerintahkan untuk memasukkan user yang sudah diberikan atau yang sudah terdaftar, nah maka string user sama dengan br.readline ini akan membaca ketika user memasukkan inputan itu seperti misalkan string user memasukkan admin. Nah, br.readline ini akan membaca admin apakah sesuai atau tidak dengan yang sudah terdaftar. Gunanya itu apa? Untuk membaca hasil inputan yang sudah dimasukkan oleh user gitu. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dari yang br.readline. Integer password sama dengan integer parse in br.readline. Nah, karena br.readline ini adalah tipe datanya string, jadi ketika user memasukkan password, nggak mungkin dong password itu kan tipe datanya string, pasti kan angka ya. Maka integer termasuk angka bilangan bulat. Nah, nanti br.readline ini yang awalnya string akan diubah ke angka. Nanti ketika tipe datanya misalkan 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, itu tipe datanya string. Nah, maka integer parse. Parse ini untuk mengubah yang tadinya string jadi angka, jadi integer atau bilangan bulat seperti itu. Jadi gunanya untuk apa? Untuk mengubah yang tadinya string jadi integer. Nah, kita pakai if else di sini ya. If else ini untuk apa gunanya ya? Untuk jika user equals ignore case. Jadi equals itu sama ya, ignore mengabaikan kasus yang sama. Jadi ketika user memasukkan admin tapi tidak sesuai, misalkan ada huruf A-nya kecil atau D-nya besar atau tidak kapital seperti ini, maka tidak masalah. Yang penting namanya itu sama ya, usernya admin sama, maka hal itu akan diabaikan saja ketika user masukkan hal seperti itu, karena kita sudah menggunakan user.equals ignore case dan passwordnya 123. Nah, di sini jika user dan password yang sudah dimasukkan oleh admin itu sesuai, user yang password yang sudah dimasukkan oleh user itu pengguna itu sendiri sudah sesuai, maka akan lanjut ke login. Akan muncul output seperti ini. Login berhasil seperti itu. Nah, kan ketika melakukan maka while. Nah, ini true. Nah, jika login berhasil maka akan lanjut ke menu dia. Menu seperti ini nih, scriptnya. Nah, ini merupakan menu ya, menu pilihan yang kita gunakan. Seperti ini. Ketika login sudah berhasil, maka akan masuk ke menu seperti ini. Ke menu ATM berjaya, 1 cek saldo, menu 2 simpan, 3 ambil uang, 4 transfer, 5 history transaksi, 6 help, pilih menu. Nah, gimana sih caranya pilih menu ini supaya bisa nanti user bisa pilih menu ini satu-satu. Nah, caranya ini kita pakai sama yang seperti masukkan
password. Cuman di sini karena variabelnya sudah ada kan di deklarasi sebelumnya, maka tidak usah langsung aja kita langsung ke variabel tulis pilihan. Nah, integer parser ini untuk gunanya untuk apa? Karena nanti kita masukkan untuk misalkan angka 1. Ini terbaca string karena dibaca oleh BR.readLine selaku pembaca. Nah, gimana sih supaya kebaca angka 1 itu? Maka diubah ke integer parser.in. Integer.parseIn. Maka akan diubah ke bentuk integer untuk angka gitu. Ketika masukkan BR.readLine, kita pilih menu 1, cek saldo, maka akan muncul cek saldo. Kita akan dialihkan ke menu cek saldo. Bagaimana cara mengalihkannya? Nah, kita buat scriptnya ini kayak gini. Nah, kita buat switch ya pilihan. Jadi ketika kita pilih cek saldo, case 1 seperti apa? Nah, akan dialihkan ke misalkan case 1 itu 1 ya, 1 cek saldo gitu. Seperti itu. Di sini juga sama, kita pakai do while. Nah, seperti ini. Ketika user misalkan memilih menu 1 cek saldo, maka akan dialihkan ke cek saldo, kealihkan ke seperti tampilan seperti ini. Cek saldo, saldo outputnya akan keluar seperti ini. Cek saldo, saldo Anda adalah saldo. Jadi kan di sini kita udah deklarasinya awal saldo itu 50.000, maka akan muncul saldo Anda adalah 50.000. Nah, di sini sama, ada menu lagi, menu 1 keluar, menu 2 kembali. Nah, gimana sih cara sesuai sama kita pilih menu ini tuh pilihan 2 ya, karena ini kan pilihan 1, ini pilihan 2. Gunanya untuk apa? Jadi ketika misalkan kita udah masuk ke ATM cuma membuat ngecek saldo doang gitu, nggak mau ngambil apa-apa, ya udah langsung aja kita pilih 1 keluar, maka sistem exit langsung keluar ke menu keluar lah ya, langsung keluar. Tapi ketika kita memilih menu 2, maka di sini while pilihan 2 bukan 2, maka akan kembali lagi ke pilih menu, ke menu awal, ke menu ini nih. Maka akan kita kendalikan ke menu ini. Kita mau ngapain lagi di sini? Misalkan kita mau simpan uang 20 juta atau mau ngambil uang 10 juta, nah itu setelah ya. Selanjutnya kita buat menu lagi ya, satu-satu. Sama masih ya pakai do while lah. Nanti ini semua juga pakai do while untuk menu. Oke, nah di sini nih agak sedikit berbeda ya dengan cek saldo karena apa? Karena ada operasi aritmatika di sini. Karena kan kita tabung nih. Jadi output di sini berbeda dengan output yang awal. Output cek saldo, ya outputnya seperti ini. Masukkan jumlah uang yang ingin Anda simpan, sistem out.output-nya, masukkan tabung, baca ya kayak tadi, tambah saldo. Dan indeks ini bakal berguna di sini. Karena buat apa? Buat riwayatin story transaksi kalian. Kayak kalian mau ngambil nih indeks tabung, ketika kita masuk ATM mau nabung 20 juta lah, maka history bakal muncul buat stroke-nya gitu, history stroke tanggal sekian nabung 20 juta saldo. Nah, ini operasi aritmatikanya di sini. Nanti saldo awal yang kita punya di rekening itu bakal ditambah dengan saldo yang ditabung. Misalkan saldo awal kita kan 50.000 nih, tertabung ya kan 20 juta, jadi 20 juta 50.000 saldo Anda. Nah, di sini bakal
teroutput saldo Anda adalah ini saldo yang sudah dioperasin aritmatikanya, yang sudah ditambah dengan tabungnya tadi. Seperti itu. Jadi di sini agak ada operasi aritmatikanya. Berbeda dengan yang di awal, karena ini kan tabung lah ya, ditambah gitu. Kalau ini sih sama kayak tadi, menu keluar kembali ya. Cuma berbeda di operasi aritmatikanya saja. Karena tabung itu kan ditambah, berarti kalau diutang berarti diambil. Nah, ini kita buat case 3-nya ya. Case 3 itu di sini ambil uang. Nah, kita ini ngambil uang nih. Ngambil ya, bukan utang. Kita ngambil uang nih di sini. Nah, di sini masukkan jumlah uang yang ingin Anda ambil. Nanti di sini itu sistem akan output perintah, yaitu untuk user, yaitu memerintahkan user untuk berapa uang yang diambil oleh user. Misalkan tadi kan kita udah nabung tuh 20 juta. Kita mau ambil nih. Ini kita ngambil punya kita ya, nggak maling gitu. Ya saldo kan, isi kurang lebih ambil gitu kan. Ambil itu kan berarti artinya dikurang ya, operasi matematikanya berarti dikurang. Kalau ditabung itu tambah, berarti ambil itu kurang. Nah, di sini ada agak sedikit berbeda dengan ditabung. Kenapa? Karena kita pakai FL di sini. Jika saldo kalian itu kurang dari atau ngepas 50.000 doang saldo nih. Kalian mau ngambil 50.000 ya nggak bisa. Nah, ya nggak bisa lah. Mau disisain, harus ada sisa gitu buat biaya admin. buat semuanya harus disisain lah ya. Jadi sistem .out.println sisa saldo minimal 50.000 nih di sini. Jadi ketika kalian udah mempunyai saldo 50.000 doang di ATM, mau diambil segala, ya nggak bisa. Maka sistem itu nggak bakal nerima. Jadi bakalan memunculkan output kayak gini nih. Nah di sini ada maka jika saldo lebih dari 50.000 misalkan, nah tadi kita udah nabung 20 juta 50.000, kita mau ambil 20 juta nih, buat apa? Beli tambang kan misalkan. Atau enggak kita mau ambil 20 juta buat investasi gitu. Nah, di sini kita saldo Anda adalah ini saldo ini sisa dari saldo yang kita ambil. Di sini kan saldo yang kita punya itu diambil dengan yang nanti bakal diinputkan oleh user berapa yang mau diambil. Karena tadi kita udah nabung 20 juta, terus mau diambil lagi 20 juta. Buat apa? Buat investasi misalkan. Nah, di sini sama kayak tadi aritmatikanya, cuman diambil. Nah, indeks ini bakal ada indeks 2 karena tadi indeks 1. Nah, indeks 2 harus beda ya. Kalau sama nanti dia nggak bakalan bisa jalan, bakalan error. Tadi saldo indeks 2 gunanya buat apa? Buat history transaksi. Ini sama kayak tadi, menu buat keluar langsung keluar. Kalian udah mengambil duit, balik lah ya. Investasi gitu kan, mau kaya. Yang kedua, mau kembali nih, kita mau ngambil lagi kembali. Oh, ternyata habis dari ngambil duit, kita tabung lagi duitnya. Bawa pikiran. Kita tabung lagi lah 15 juta. Jadi kita 5 juta buat investasi aja nih, 5 juta nih. Lumayan nih. Atau 5 juta buat modal pegang cilok. 15 juta tabung lagi. Tiba-tiba temen lu minjem. Misalkan, bro ada uang dingin gak? Ada nih, coba minjem 10 juta. 10 juta dong, waduh. Gak ada otak namanya itu. Nah, oke, di sini jadi kita bahas case 4 ya. Tadi case 4 itu transfer. Di sini transfer kalau nggak salah. Nah, ini nih, menu transfer di case 4 itu.
Oke, lanjut aja. Transfer itu sistemnya sama kayak ambil. Jadi tadi kan kita udah ngambil 5 juta tuh buat investasi. Jualan cilok gitu. Investasi 5 juta jadi apaan? Sama sistemnya kayak ambil kurang lebih. Cuma dia beda di indeks aja gitu. Jadi kan indeks 2, ini indeks 3. Nah, 3/4 ini sama kayak ambil ya, sistemnya operasi aritmatikanya itu dikurang. Jadi di sini sistem bakalan memerintahkan user untuk masukkan nomor rekening. Jadi ketika kita udah pilih transfer, mau masukin kemana nih duit nih, di rekening mana nih. Nah, masukin nomor rekeningnya, misalkan nomor rekeningnya 0 000 sekian lah ya, gitu. Misalkan 0.1000, 19 juta lapangan pekerjaan gitu kan ya. Nah, di sini masukinnya nomor rekeningnya. Nomor rekening yang mau kita kirim gitu, masukkan jumlah uang yang ingin transfer. Tadi kan kita udah ambil 5 juta, jadi sisa 15 juta. 5 juta 50 ribu. Teman minjem nih. Bro, aduh, ada uang dingin gak? Gue mau jualan ini nih sendal. Tiba-tiba ada teman gitu kan, minjem 10 juta buat modal jualan sendal. Ya. Nah, udah kita kirim lah. Ada bro, kita kirim 10 juta transfer ya kan. Indeksnya sama, cuman kita bedain ya, indeks tadi indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Nah, sini variabel kirim. Jadi kan variabel ambil, ini variabel kirim. Transfer indeks 3, variabel kirim. Indeks 3 plus plus. Nah, plus plus ini gunanya buat apa sih? Dari tadi kita lihat kan indeks 3 plus plus, indeks 2 plus plus. Nah, ini untuk nambah. Jadi kalau history itu kan misalkan kita mengirimnya transfer rekeningnya ini nggak cuma ke satu orang. Tiba-tiba ada temen lu minjem 2 orang nih misalkan. Tadi kan minjem 10 juta. Tiba-tiba pinjem temen lu ada nge-WA lagi. Temen kamu misalkan minjem 2 juta. Bro, ada uang dingin nggak 2 juta? Ada nih, buat apa? Dia buat modal jualan apa ya? Batagor. Buat jualan modal jualan Batagor. Bro, gue mau buka usaha jualan Batagor nih. Ada uang dingin gak 2 juta? Ada nih bro. Nah, situ tuh. Kirimlah 2 juta. Tapi ketika tadi satu kirim 10 juta buat orang yang jualan sendal, ini 2 juta buat modal dia jualan Batagor. Nah, di sini bakal historinya nih bakal ada dua. Di satu transfer ke rekening sekian, transfer ke rekening sekian gitu. Sama ya, operasi aritmatikanya ini diambil gitu, dikurang. Nah, ini juga sama perintahnya. Jika saldo ngepas doang 50 ribu atau kurang 50 ribu, lu nggak bisa transfer gitu. Dasar masa 50 ribu dipinjam temen, ya nggak bisa. Sisain lah buat adminnya, buat ATM-nya ini, buat dia bayar karyawan gitu kan. Nah, kalau udah selesai nih transfernya itu bakal muncul notif atau output kayak gini nih. Anda berhasil transfer sekian. Transfernya berapa tadi kan kita kirim itu. Misalkan 10 juta ingin transfer ke nomor rekening sekian ya, rekeningnya tujuan tadi. Nah, di sini sistem itu bakal output sisa saldo yang udah ada.
sisa saldo Anda adalah, jadi kita udah ambil 10, kita ambil 5 juta kan dari 20 juta kita tabung. Kita ambil 5 juta buat jualan cilok. 10 juta pinjam teman jualan batagor. 15 juta 10 juta teman buat jualan sendal. 5 juta jualan 2 juta jualan batagor, sisa 3 juta nih, 3 juta 50 ribu duit kita. Nah, di sini bakalan sisa saldo adalah RP 3 juta 50 ribu. Nah, ini sama buat kembali atau keluar. Langsung keluar, udah transport kita keluar lah. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini di case 5. Nah, yang tadi kan kita bahas nih indeks itu apa sih? Nah, indeks gunanya untuk ini, history transaksi. Nah, dari history masukan for indeks. Kita pakai pengulangan ya. Kita kan tadi pengulangannya dual, kalau ini pengulangannya for. Karena kenapa? Karena sudah tahu gitu lah apa sih disebutnya itu. Nah, gitulah nominal lah, kita sudah tahu nominal berapa. Kita tidak tahu nominal berapa gitu. Yang bakalan di ini gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini sistem history transaksi, history masukan, pengulangan for integer x sama dengan 0, x kurang dari indeks, x plus plus. Nah, misalkan x sama dengan 0 kita masukin x tambah 1 misalkan 1 karena 0 tambah 1 0 tambah 1 gitu kan. Plus tambah saldo. Misalkan di sini sistem dot output println. History masukan 1 tambah saldo tadi kan tambah saldo, masukkan 20 juta ke nabung. Nah, sistem dot println history keluaran. Nah, kita kan kita ambil nih. Di sini tarik saldo di sini 1 titik misalkan 1 spasi tarik saldo 5 juta jualan cilok. Nah, history transfer kita bertransfer ke dua teman kita yang emang lagi butuh modal buat usaha. Satu misalkan transfer ke si tukang sendal tadi 10 juta. Terus transfer lagi yang kedua historinya itu buat dia jualan batagor. Nah, 2 juta. Nah, nanti ada historinya nih. Kayak stroke ya, stroke alpha gitu kalian tahu, kalau bisa lihat stroke alpha itu kan kayak uang masukan berapa, kalian belanja berapa ya seperti itu ya. Sistemnya ini koordinatnya gini, scriptnya itu kurang lebih. Nah, ini case 6, case menu terakhir. Enggak, ada lagi satu lagi itu buat menu keluar. Ini case 6 lah ya. Gunanya buat apa sih? Buat bantuan, help. Jadi kalian buka ATM tapi nggak tahu mau kemana kita nih. Waduh, kita mencet apa yang mengirim saldo? Udah ada tulisannya, misi saldo sih. Kadang ada aja gitu yang nggak tahu. Atau enggak emang nggak tahu aja. Jadi help gitu. Ini buat bantu. Misalkan gunakan menu 1 jika ingin lihat saldo Anda, gunakan menu 2 bla 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 sebagainya gitu kan. Gunakan menu 7 untuk masuk dan keluar sistem data println. Nah, ini ada pemberitahuannya. Saat menawarkan minimal saldo Anda adalah 50.000. Jika terdapat masalah pada mesin ATM, Anda bisa melapor pada kantor bank terdekat. Seperti itu. Nah, ini terakhir. Nah, udah selesai di sini.
sistem tutup perlindungan. Maaf, ATM Anda kami blokir. Di sini kita udah dijelaskan dengan while kesempatan. Ketika kesempatan kita udah habis nih, cuma dapat kesempatan 3 doang. Nah, kita bakal otomatis maaf ATM Anda kami blokir. Jadi juga ketika user salah memasukkan, maka akan output user dan password salah. Kesempatan minim itu apa? Jadi sisa kesempatan jadi 3, sisa 2, sisa 1, seperti itu. Jadi ada error sedikit salah di atasnya. Nggak salah. Lanjut. Oke, kita jalanin bisa nggak? Kita progress ATM run. Nah, udah jalan nih ATM-nya. Masukkan user. Kita sudah masukkan user. Tadi kan admin ya, admin tuh. Kita masukkan user yang salah nih misalkan. Salah masukkan misalkan dulu. Passwordnya 008. Tuh, user password salah, kita kesempatan 2. Kita punya 2 kesempatan lagi. Di sini. Masukkan user lagi 870. Misalkan passwordnya 564. Salah, kesempatan 1. Di sini kesempatan terakhir nih. Apa kesempatan salah masukin ya udah selesai. Masukkan usernya. Aduh. Salah nih. Passwordnya 564. Tuh, kesempatan habis. Maaf, ATM Anda kami blokir. Itu udah selesai. ATM kamu blokir, kartunya dimakan, ya udah, bisa. Satu-satunya cara ke bank terdekat buat ngambil ATM lagi gitu. Ini kita lagi. Lanjut nih, kita nanti ceritanya yang salah pengulangannya kan gimana sih kali. Nah, ini coba kita masuk ke yang benar lah. Admin. Karena ini kan equivalence ignore case. Di sini kita tulis adminnya hanya gede ya. Tetap pakai hanya kecil. Kalau baca enggak? Passwordnya sama. Nah, ini tetap baca. Kenapa? Karena dia mengabaikan tulisan admin ini. Asal tulisan admin, mau itu D-nya besar, M-nya besar, I-nya besar, asal admin benar, dia bakalan ignore case. Gak peduli, yang penting sama gitu kan. Katanya ini katanya sama, kata peduli, tulisannya kayak gimana juga, penting katanya sama. Nah, dia pakai user titik equals ignore case gitu. Ini kita pilih cek saldo. Saldo kita punya berapa saldo? Nah, cek saldo ada 50.000. Karena kenapa? Karena di awalnya value-nya udah di sini. 50.000 kan. Udah kita mau langsung keluar apa balik juga ya. Kita mau duit simpan uang, kita pilih di bunga. Masanya ada simpan di sini kan. Tadi kita simpan 20 juta. 20 1 2 3 20 juta. Nah, saldo Anda RP 20 juta 50. Saldo Anda tambah nih saldo kita saldo 20 juta 50.000 kan. Mau ngapain? Tabung ya kan. Kali lah ya. Karena tadi terus kita mau ambil uang. Terus dia. Masuk ke jumlah yang kita ambil. Masukkan jumlah sama tadi. Kita mau jualan cilok. Jadi kita ambil 5 juta. Salah. 1 2 3. Oke. Nah, saldo Anda adalah sini sisa saldo Anda adalah 15 juta 50.000. Karena kita udah ambil 5 juta nih buat jualan cilok. Nah, tiba-tiba tadi ada teman nelfon, ada babak dingin enggak? Transfer dong. Pak nih, kita dulu.
masukkan nomor rekening rekeningnya 7564908. Asal aja. Masukkan jumlah ini dan transfer. Jadi kan ada temen yang minta uang ringan 10 juta ya, buat jualan cilok, jualan sendal. Oke, gitu. Nah, di sini Anda telah berhasil transfer 10 juta ke nomor rekening 7564908. Sisa duit berapa? Sisa saldo Anda adalah 5 juta nih. Pinjam itu cuma 10 juta buat jualan sendal. Tiba-tiba udah selesai nih transaksi kan. Lakukan lagi temen buat jualan sendal, buat jualan barang. Dan dia perlu berapa sih? 2 juta. Masuk lagi nomor rekening 5643221. Jumlah yang ingin transfer 2 juta buat jualan batagor. Sisa saldo Anda, nah ini sisa saldo kita sisa 3 juta. Yang tadinya 20 juta tabung, 5 juta buat jualan cilok, 10 juta itu pinjam teman jualan sendal, 2 juta buat modalin teman buat jualan batagor. Sisa saldo itu 20 juta, 3 juta. Nah ini sisa udah bagus lah, udah jalan gitu. Nah, kita mau lihat nih historia transaksinya kayak gimana sih di menu. Nah di sini tuh historia masukan kita nabung 20 juta, kita ngambil duit lagi 5 juta, transfer kita ke dua nomor rekening teman nih, norek teman 10 juta dan 2 juta. Nah situ lah gitu cash flow yang balasnya. Buat lagi lah kita kembali karena kita terus nggak tahu kan mau ngapain nih, aduh ada help, kita bantuan lah. Nah di sini nih kita bakalan dibantu ya buat bla 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 dan sebagainya gitu lah. Lanjut lah. Oke, kembali di sini udah selesai, udah program udah jalan selesai dan ya udah mau ngapain lagi, keluar jualan, beli bakso, jajan, selesai. Bus successful to tie item 4 minutes. Ya kurang lebih itu cara membuat strip dengan ATM lah ya. Kalau ada salah ya mohon maaf, kita juga masih belajar. Tapi kurang lebih seperti ini sih. Jadi kalau kalian mau mencontoh episode kopi lah ya, untuk penjelasannya mungkin jika ada salah penjelasan dikoreksi aja gitu ya. Kalau lebih seperti ini, saya dari kelompok 4, saya dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih untuk pelajarannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.